Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan praktisi HSE di Ruang HSE. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun. Sebelum kita mulai, seperti biasa ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Ruang HSE sehingga kita bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi positif bagi rekan-rekan semua. Rekan-rekan, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait PDCA atau PDCA ya. Jadi udah cukup familiar ya rekan-rekan, dalam suatu operasi, dalam suatu kegiatan, aktivitas penerapan dari PDCA ini. Planning, kemudian ada do, kemudian ada check, kemudian ada adjust. Nah, jadi itu adalah suatu sistem peningkatan continuous improvement ya, yang berkesinambungan ya, yang berkesinambungan. Nah, coba kita lihat ya, apakah planning, kemudian do, check, dan adjust itu seperti apa. Pada kesempatan ini kita akan bahas sekilas ya. Untuk planning itu sendiri rekan-rekan, seperti yang kita tahu pada tahapan ini adalah tahapan perencanaan ya. Perencanaan di sini adalah bagaimana kita menetapkan suatu target untuk suatu pekerjaan, kemudian sumber daya ataupun resource apa yang kita butuhkan dalam untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Ini sangat penting ya untuk masalah planning ini sendiri. Jadi semuanya tertata di awal ya. Kita butuhnya, kita targetnya seperti ini, sumber daya ataupun resource yang dibutuhkan seperti ini, efektif waktu yang untuk penyelesaiannya juga sudah ditetapkan. Jadi dalam planning ini straight ya, kita perencanaannya harus akurat. Itu adalah tahapan perencanaan ya rekan-rekan. Kemudian untuk tahapan D ataupun do, rekan-rekan, di sini adalah bagaimana kita melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan planning yang telah kita rencanakan di awal. Nah, planningnya seperti apa, resource-nya seperti apa, itu pengimplementasiannya ataupun pengaplikasiannya ada di tahapan do ini, pelaksanaan ini. Jadi kita misalkan merencanakan suatu pekerjaan yang hanya membutuhkan 2 orang pekerja, nanti dalam pelaksanaan betul-betul 2 orang pekerja, kemudian resource tambahannya seperti apa. Nah, jadi itu adalah tahapan do ini juga penting. Untuk pekerjaan mungkin di planning kita rencanakan 3 hari selesai, dalam pelaksanaan do ini kita usahakan 3 hari selesai. Nah, itu adalah tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan ini adalah bagaimana kita memastikan tahapan planning kita lakukan di pelaksanaan. Seperti itu rekan-rekan. Kemudian pada tahapan ketiga adalah tahapan cek. Ini adalah melakukan pemeriksaan ya rekan-rekan, bagaimana kita melihat bagaimana perbandingan dari apa yang telah kita rencanakan dengan apa yang telah kita lakukan. Di sini ada komparasi ya, apakah kita meninjau kembali, melakukan peninjauan ulang perencanaan dengan pelaksanaan ini, apakah sesuai, ataupun pada tahapan ini bisa kita lihat apalagi yang harus bisa kita perbaiki ya rekan-rekan untuk pekerjaan ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Jadi pada tahapan tersebut adalah peninjauan ulang ya, peninjauan ulang bagaimana cara kita membandingkan antara suatu perencanaan dengan pelaksanaan kita tadi. Jadi seperti itu ya rekan-rekan, itu tahapan cek ataupun pemeriksaan. Nah, pada tahapan keempat ini adalah melakukan adjust ataupun penyesuaian kembali ya rekan-rekan. Jadi pada tahapan ini penting sekali kita setelah tahapan cek tadi kita melakukan perbandingan terhadap perencanaan dan pelaksanaan, kemudian ada tinjauan ulang pada tahapan cek. Nah, pada tahapan adjust ini adalah rekan-rekan bagaimana kita menilik kembali ya, apakah langkah-langkah yang telah kita lakukan itu efektif dan efisien. Pada tahapan ini mungkin akan ada suatu tindakan misalkan yang ada perlu perbaikan, itu akan kita masukkan ke dalam corrective actionnya seperti apa, room for improvementnya seperti apa. Itu ada finding pada tahapan adjust ini. Nah, kemudian juga ada kita tindakan yang berupa standardization action. Nah, jika apa yang telah kita lakukan ini sesuai dan benar dan baik,
maka kita akan membuat suatu standar pekerjaan yang efektif dan efisien seperti ini. Jadi pada tahapan adjust ini adalah tahapan yang kita menilik ulang kembali, kemudian kita melakukan kalau ada pun kekurangan kita lakukan perbaikan ataupun corrective action, kemudian jika pun apa yang telah kita lakukan ini sudah baik, itu akan menjadi suatu standarisasi. Jadi ini adalah siklus yang terus berputar ya, nggak ada habisnya. Jadi dia seperti terus, jadi continuous improvement. Jadi perbaikan secara berkelanjutan. Oke, bagaimana rekan-rekan dengan pemahaman PDCA tadi ya? Jadi ini bisa kita terapkan pada semua pekerjaan ya. Jadi mudah-mudahan kita melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan semuanya terencana dengan baik, dilakukan dengan baik, kemudian kita lakukan peninjauan ulang, pemeriksaan di lapangan, kemudian kita lakukan yang terakhir adalah misalkan ada perlu perbaikan, perbaikannya seperti apa, jika pun sudah baik, ini akan kita jadikan standar. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, tetap jaga kesehatan, keselamatan, dan lindung lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.